Pesona Batu Akik dari Dev Island, Nusa Kambangan. Cilacap, Pulau Nusa Kambangan akhir-akhir ini ramai menjadi bahan perbincangan. Pulau yang secara geografis dekat dengan Desa Wijayapura, Tambakreja, Cilacap, Jawa Tengah itu diperbincangkan lantaran di sana mendekam sejumlah terpidana mati kasus narkotika. Di antaranya anggota Bali Nine Line Australia, Andrew Chan dan Miyuran Sukumaran. Pulau Nusa Kambangan bisa dikatakan masih liar, bahkan terkesan angker. Liar, lantaran pulau tersebut masih banyak ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan lebat serta menjadi tempat tinggal sejumlah hewan buas, seperti harimau, macan kumbang, dan ular berbisa. Belum lama ini bahkan 2 kontainer berisi ratusan ular berbisa yang disita dari upaya penyelundupan, mengantarkan ular-ular tersebut ke Nusa Kambangan sebagai habitat baru. Terkesan angker, karena selain menjadi tempatnya para narapidana kelas kakap berbagai kasus mendekam, pulau tersebut juga pada 18 Januari 2015 lalu menjadi lokasi eksekusi mati 5 terpidana kasus narkotika. Mereka yang tubuhnya jatuh ke tanah tak bernyawa usai ditembak timah panas itu adalah Marcoa Richard Desomar Ira, WN Brasil, Emil Memua, WN Nigeria, Angkin Su, WN Belanda, nama Ona Janis, WN Malawi, dan Rani Andriani atau Melissa Aprilia, WN Indonesia. Usai eksekusi mati gelombang pertama, kini Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan eksekusi mati tahap 2. Ada 10 terpidana mati kasus narkotika yang akan dihadapkan ke regu tembak di salah satu sat di Nusa Kambangan dalam eksekusi tahap 2 ini. Mereka adalah Mary Jane Fiesta Veloso, WN Filipina, Sergei Arski Atlaoui, WN Perancis, Andrew Chan, WN Australia Bali 9, Miyuran Sukumaran, WN Australia Bali 9, Martin Anderson, WN Ghana, Zainal Abidin bin MGS Mahmud Badarudin, WN Indonesia, Raham Agbaja Salami, WN Spanyol, Rodrigo Gularte, WN Brasil, Sylvester Obiektu Walise alias Mustafa, WN Nigeria, dan Oku Dilioyatanse, WN Nigeria. Namun, dibalik itu semua, pulau yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM itu rupanya menyimpan berkah bagi sejumlah warga di seberang pulau, terutama warga Desa Wijayapura. Karena, tak sedikit warga yang menjadi penambang batu akik di tanah kematian tersebut. Apalagi, belakangan batu akik tengah booming di Indonesia, maka tak jarang warga setempat nekat menerabas hutan belantara Nusa Kambangan dan menggali tanahnya demi menemukan batu-batu akik untuk kemudian dijual. Salah satu penjual batu akik di dermaga Wijayapura adalah Padar Parjo, 40. Ia menjual sejumlah batu akik khas Nusa Kambangan. Di antaranya batu tumpang atau dikenal juga dengan nama Amsilnite, Black Opal, Lavender, Bako-bako. Batu-batu itu dikatakan Parjo memiliki kekhasan masing-masing dan yang paling terkenal adalah batu tumpang, Amsilnite. Tumpang misalnya, lanjut Parjo, jika diusap dengan ibu jari maka akan terlihat bergerak mengikuti arah usapan. Tumpang itu kalau diusap bisa gerak dan bisa nyala ketika malam hari, ujar pria yang sudah setahun terakhir menjadi penjual batu akik. Soal harga jual, kata Parjo, bervariasi. Tergantung jenis batu dan satuan atau kiloan. Sebab, banyak pembeli yang sengaja membeli kiloan ketimbang satuan kecil. Karena, dengan membeli kiloan dia bisa mencampur dari berbagai jenis batu. Namun dari segi jenis, batu tumpang, Amsilnite, punya harga paling tinggi ketimbang jenis batu lainnya. Kita juga jual kiloan sama satuan kecil-kecil. Satuan kecil-kecil dijual dengan harga Rp20.000 sampai Rp25.000. Tapi kiloan Rp100.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Kemarin 50 kilogram saya jual Rp50 juta. Batunya dicampur dari berbagai jenis, kata Parjo. Laris manis. Sejak Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu menetapkan Pulau Nusa Kambangan sebagai lokasi eksekusi mati bagi terpidana kasus narkotika, pulau yang di dalamnya terdapat 7 lapas itu kian terkenal. Banyak warga yang belakangan berbondong-bondong datang ke dermaga Wijayapura.
Meski tak bisa menyeberang ke Nusa Kambangan, namun mereka tetap antusias ingin mengetahui lebih dekat seperti apa dermaga yang menjadi pos penyeberangan ke Dev Island tersebut. Apalagi, di dermaga ini para jurnalis dari berbagai media, baik lokal, nasional, maupun internasional juga sibuk meliput proses pelaksanaan eksekusi mati. Alhasil para warga yang sebagian bukan warga Cilacap itu turut senang melihat proses peliputan awak jurnalis tersebut. Dalam situasi seperti itu, Parjo dan sejumlah pedagang batu akik mengeruk keuntungan lebih. Sebab, banyak warga, tak terkecuali jurnalis itu sendiri, turut membeli batu akik khas Nusa Kambangan ini. Ada yang membeli batu yang masih mentah, namun tak jarang ada yang memilih batu akik yang sudah jadi cincin, yang alhamdulillah jadi laris manis. Banyak warga yang datang nonton jadi beli. Wartawan saja banyak yang beli. Biasanya yang dibeli mentahan, tapi ada juga yang sudah jadi cincin, jadi tinggal pakai, ucap Parjo. Ia juga merasa bersyukur dengan adanya proses pelaksanaan eksekusi mati ini. Karena dengan dipilihnya Nusa Kambangan sebagai lokasi eksekusi mati, banyak orang yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu kalau ternyata tanah di Nusa Kambangan menyimpan beragam batu akik. Kalau yang pemain lama batu mungkin sudah pada tahu, tapi kalau yang pemain baru atau yang awam, jadi tahu kalau Nusa Kambangan juga terdapat batu akik yang belum tentu ada di tempat lain, kata Parjo.